Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohalimatus Sadia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik bahasa. Eh, Sumber materi yang saya jelaskan ini bersumber dari sebuah video di YouTube dengan judul The Characteristic of Language. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskannya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sebelum ke materi inti, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu bahasa. Nah, kebanyakan orang akan saat ditanya apa itu bahasa atau apa itu language, tentunya akan menjawab bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Nah, tentunya hal tersebut memang benar karena bahasa digunakan untuk berkomunikasi, alat untuk berkomunikasi dan memiliki karakteristik tersendiri sehingga dapat dijadikan alat untuk berkomunikasi. Nah, selanjutnya bahasa yang digunakan oleh manusia tentunya berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh hewan. Karena bahasa yang digunakan oleh hewan itu tidak memiliki sistematis sebagaimana bahasa yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan oleh manusia itu memiliki sistematis. Nah, sebagaimana kita ketahui bahasa itu adalah alat untuk berkomunikasi, definisi komunikasi itu tersendiri yaitu proses penyampaian pesan dan interaksi antara dua orang atau antara dua orang atau lebih. Nah, jadi interaksi itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, di dalam bahasa sebagai alat untuk komunikasi itu terdapat 3 hal yang penting, di mana hal tersebut dinamakan mode of communication. Nah, mode communication ini yang pertama yaitu vokal auditory. Vokal auditory ini, vokal itu jadi komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat bicara. Contohnya komunikasi antara dua orang. Nah, satu orang akan mengirimkan pesan atau informasi melalui alat bicaranya, lalu orang yang berbicara dengannya akan menangkapnya atau menerimanya dengan indera pendengaran dan lalu memprosesnya di pikiran mereka dan akhirnya memberikan timbal balik kepada orang yang memberi pesan tersebut. Nah, komunikasi mode of communication jenis vokal auditory ini biasa dilakukan yaitu komunikasi yang memang bertatap muka, jadi langsung komunikasinya. Contohnya komunikasi yang dilakukan secara langsung itu misalkan di kelas ada guru, ada murid. Guru bertanya kepada murid, murid memberikan jawaban sesuai pertanyaan yang diberikan oleh gurunya dan begitupun secara terus menerus. Nah, itu dapat dikategorikan mode of communication vocal auditory. Lalu selain itu contohnya apa lagi ya? Misalkan di kantor ada komunikasi antara bawahan dengan atasan. Nah, misalkan si atasannya itu memanggil bawahannya untuk memberikan laporan mengenai bisnis mereka misalkan. Lalu contoh yang lebih dekatnya lagi misalkan di pasar. Nah, antara penjual dan pembeli biasanya mereka kan menggunakan bahasa untuk terjadi tawar-menawar misalkan ataupun meminta bukan meminta ataupun ke penjualnya membeli barang, membeli ini beli itu. Nah, otomatis kan biasanya kan berbicara ya, misalkan beli A beli B atau barang sayuran atau apalah gitu. Nah, selanjutnya mode of communication yang kedua yaitu gestural visual. Jadi komunikasinya itu menggunakan gestur. Nah, gestur ini tuh gerak tubuh.
Jadi komunikasinya menggunakan gerak tubuh. Nah, biasanya gestural visual ini digunakan oleh orang-orang yang tuli karena mereka lebih pasti menggunakan gestur saat berkomunikasi daripada menggunakan yang pertama, yaitu menggunakan vocal auditory, karena kan mereka ada keterbatasan dalam pengucapan, jadi sulit dipahami, sulit dimengerti saat mereka berbicara seperti itu. Nah, ini apa sih gestu yang berkomunikasi yang menggunakan gestur ini, contohnya seperti ini. Saat seseorang bertanya, apa kamu lapar? Nah, lalu ada yang menjawab dengan gelengan kepala. Berarti itu tidak, secara maknanya itu tidak. Misalkan apakah ada lagi yang bertanya, apakah kamu sudah makan? Lalu menganggukkan kepala. Berarti itu jawabannya ya, saya sudah makan, seperti itu. Lalu sebenarnya komunikasi, mode of communication yang pertama, yang kedua, dan yang kedua ini yaitu visual, auditory, dan gestural visual ini bisa saja terjadi secara paralel. Jadi misalkan berbicara dulu, lalu selanjutnya ada komunikasi yang menggunakan gestur, ataupun berawalnya menggunakan gestur lalu berbicara seperti biasa. Nah, itu bisa saja terjadi paralel seperti itu. Contohnya misalkan ada dua orang yang berkomunikasi. Awalnya mereka bicara biasa menggunakan bahasa, melontarkan tanya jawab seperti itu. Lalu di satu pertanyaan dia menjawabnya dengan seperti ini. Nah, seperti itu. Ya itu gestur kan, jadi ya yang mengajaknya berbicara pun pasti akan paham gitu. Oh, responnya seperti itu melalui gestur. Nah, terus yang ketiga dari mode of communication ini yaitu semical olfactory. Nah, ini tuh memang tidak begitu biasa, bukan yang inti di komunikasi antara di manusia ya, karena biasanya semical olfactory ini digunakan oleh hewan. Jadi hewan sebagaimana kita ketahui biasanya maaf sebelumnya. Jadi kenapa dibilang tidak biasa digunakan oleh manusia? Bukan tidak biasa, bukan inti dari komunikasi manusia. Karena mode of communication yang ketiga ini yaitu semical olfactory ini dalam pengkomunikasiannya itu menggunakan indera penciuman yaitu hidung. Nah, kan kalau misalkan yang pertama kan yang pertama yang tadi vokal auditory itu menggunakan alat bicara, alat dengar, lalu gestur menggunakan gerak tubuh. Nah, yang ini memang berbeda, yaitu menggunakan hidung, penciuman. Nah, kan biasanya kita lihat hewan, misalkan kucing mengendus-ngendus seperti itu ya. Nah, jadi bagi hewan itu semical olfactory ini digunakan untuk merespon atas penciuman objek yang mereka cium gitu. Kan biasanya kalau gitu kan mengendus-ngendus seperti itu, jadi oh saya menemukan makanan seperti itu. Kadang langsung ngomong mencari temannya, memberitahu bahwa saya menemukan makanan kan. Nah, hewan kan biasanya seperti itu. Nah, berbeda di manusia. Manusia menggunakan wewangian itu agar lawan bicaranya itu nyaman berbicara dengan dia ya. Sebagaimana kita ketahui ya, banyak orang menghabiskan uang untuk membeli sabun, beli parfum, deodoran, ya apapun itu, yang penting wangi-wangian agar orang yang berkomunikasi dengan kita nyaman melakukan komunikasi dengan kita. Tidak biasanya kalau misalkan saat kita berkomunikasi dengan orang lain lalu kita mencium bau-bau yang tidak sedap gitu ya, biasanya kan sedikit terganggu ya dalam komunikasinya, jadi mungkin tidak nyaman lah orang itu. Nah, bedanya di situ. Jadi kalau hewan itu menggunakannya untuk sebagai respon terhadap objek yang dia endus,
yang dia cium, tapi kalau manusia itu ya untuk agar lawan bicaranya itu nyaman berbicara dengan dia, seperti itu. Mengapa? Karena dari wangi-wangian itu ya, misalkan seseorang biasa menggunakan wangi-wangian A misalkan ya, namanya parfum A. Nah, lalu di suatu ketika si lawan bicaranya mencium parfum A tersebut. Nah, lalu memorinya itu akan seperti menimbulkan kenangan-kenangan gitu. Jadi ingat, oh ini tuh seperti wangi si ini gitu kan. Jadi nah disitulah ada pengkomunikasian itu sendiri gitu. Nah, setelah itu eh, apa hewan hewan kan menggunakannya seperti itu. Nah, kalau manusia itu kan lebih ke agar puas orang yang diajak berbicaranya itu kan. Nah, eh chemical chemical olfactory ini eh apa sih sebenarnya, bagaimana ya, jadi memang biasa digunakannya itu memang lazimnya digunakan oleh hewan itu, jadi di manusia itu karena bukan yang inti ya, karena yang inti di manusia itu yang pertama dan yang kedua, yaitu vokal dan gestur biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya memang tidak menutup kemungkinan yang ketiga ini juga terjadi, namun bukan inti, sekali lagi bukan inti. Nah, selanjutnya terkait bahasa sebagai eh, bahasa sebagai alat untuk komunikasi. Nah, bahasa sebagai alat komunikasi ini tuh eh, juga memiliki makna pragmatik. Nah, mengenai pragmatik ini lebih ke bagaimana alat-alat tersebut digunakan digunakan. Misalkan manusia itu eh, menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, jadi eh, apa manusia itu ya secara pragmatisnya itu manusia menggunakan bahasa itu. Nah, mengenai pragmatik ini, jadi pragmatik itu pesan-pesan yang disampaikan melalui mode of communication itu sebenarnya memiliki makna. Ya memang ya, saat kita berbicara tentunya harus bermakna agar orang yang kita ajak bicara itu paham terhadap apa yang kita lontarkan dan misalkan ada timbal balik seperti itu. Nah, fungsi pragmatis ini fokus pada bagaimana kita menggunakan sesuatu sebagai alat seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Bahasa digunakan untuk alat berkomunikasi. Nah, lalu melalui bahasa tersebut seseorang menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada di perasaannya kepada seseorang yang lain yang dia ajak bicara, sehingga orang lain tersebut mengerti gitu ya. Tentunya saat kita mengutarakan apa yang kita rasakan atau kita pikirkan, tentunya harus bermakna agar dimengerti oleh orang yang menerima transfer dari kita itu ya. Transfer di sini yang ditransfer itu bahasanya ya, jadi akan mengerti seperti itu. Nah, selain itu bahasa sebagai alat komunikasi juga memiliki semantik. Nah, maaf sebelumnya. Jadi jika hasil dari yang dihasilkan oleh sistem yang dimiliki itu, jadi saat kita berkomunikasi itu harus memiliki tujuan tertentu. Nah, ini tuh dari segi pragmatik. Nah, lalu pesan yang diutarakan memiliki tujuan yang bermanfaat pada siapa dia mengirim atau menerima pesan tersebut. Nah, tentunya harus bermanfaat gitu. Bukan hanya ocehan-ocehan yang
tidak bermakna, sulit dimengerti gitu. Misalkan apalagi ditambah dengan pengucapan yang tidak jelas atau gestur yang sulit diartikan. Nah, itu tidak memenuhi sisi pragmatisnya gitu. Nah, intinya kalau di segi pragmatisnya itu bahasa sebagai alatnya itu harus digunakan bermakna. Selain bermakna itu bermanfaat gitu kepada orang yang disampaikan, yang menerima atau mengirim sebagai pengirimnya itu. Nah, selanjutnya yaitu bahasa itu memiliki sebagai sistem komunikasi memiliki tujuan selain pragmatik juga ya, ada bahasa memiliki sifat semantik. Nah, jadi semantik itu yang mengandung pesan khusus untuk makna tertentu. Contoh dari bahasa sebagai alat komunikasi memiliki sifat yang semantik. Misalkan contoh dalam bahasa Inggris, pengucapan cat ya, yaitu ada gabungan bunyi cat, cat. Nah, saat saya misalkan berbicara cat, nah tentunya setiap orang yang mendengar apa yang saya ucapkan, mereka itu akan di bayangan-bayangan mereka itu tentunya akan berbeda. Misalkan jenis kucing yang berbulu hitam, kucing berbulu putih, kucing berbulu oranye, atau belang-belang, atau bukan belang-belang, misalkan hitam putih gitu ya, atau corak warnanya unik, atau bagaimana lah, orang akan berbeda membayangkan si kucing tersebut. Misalkan kucing yang hidungnya pesek, kucing yang memang memiliki telinga yang runcing, atau bahkan ada juga orang yang memikirkan kucing yang tidak memiliki bulu. Nah, sebenarnya yang terpenting itu setiap individu memiliki gambaran yang berbeda terhadap sesuatu di dalam pikirannya, dan yang tak kalah penting bahwa pesan memiliki hubungan yang relatif tetap yang dapat dipahami oleh semua pengguna bahasa. Nah, jadi jadi si maknanya itu meskipun berbeda-beda, tapi mohon maaf. Jadi hubungan yang relatif tetap yang dapat dipahami oleh semua pengguna. Jadi meskipun ya berbeda-beda, tapi mereka tertuju ke hal yang sama, yaitu kucing gitu, cat. Nah, sebagai kesimpulannya, mode of communication itu ada 3, dan yang biasa lazim sekali digunakan oleh manusia itu ada 2. Yang pertama yaitu vokal auditory, yang kedua gestural visual. Nah, sedangkan yang ketiga ini semical olfactory ini lebih cenderung ke hewan penggunaannya, meskipun ya memang di manusia pun digunakan. Lalu bahasa sebagai komunikasi juga bersifat pragmatik, dan bahasa juga sebagai alat komunikasi bersifat pragmatis. Nah, seperti itu. Dan apabila adapun alat yang digunakan dalam vokal auditory itu yaitu mulut, telinga, yaitu telinga untuk mendengar, sedangkan di gestur itu ya semua gerak-gerak tubuh seperti itu. Nah, kalau di semikal itu memang paling beda, yaitu menggunakan hidung alat pengkomunikasiannya, dan memang biasa digunakan oleh hewan untuk mengendus-ngendus, dan itu sebagai bentuk respon terhadap objek yang dia cium baunya itu, karena mungkin menarik seperti itu. Dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan mengenai penjelasan karakteristik bahasa ini, karena saya juga masih belajar. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, dan bagi siapapun yang
melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.